Tapi apapun bentuk kebijakan itu kan pasti membutuhkan anggaran. Nah, otomatis kalau kita melihat ada potensi pembengkakan dari anggaran, hanya dua caranya, ya. Satu, kita harus berupaya mencari penerimaan lebih besar, ya, mungkin dikombinasikan juga dengan tambahan utang. Atau yang kedua, kita melakukan realokasi dari anggaran tersebut. Bapak kemudian jadi wamen dan jadi menteri. Wamennya kan cuma setahun ya, malah Wamen setahun, ya. setahun ya. Kalau proses menjadi wamen, saya sih ikut menyaksikan gitu. Dan saya ikut mendoakan, terutama waktu kita ketemu di kapalnya Bea Cukai waktu Iya, itu, iya, saya iya. ingat gitu. Tapi prosesnya gimana Pak waktu itu? Kalau wamen itu dulu kan sudah political appointee Oh, ya Pak ya? sudah, Sudah sudah. ya Pak ya? Sudah, dan waktu Iya. itu kan saya menggantikan Pak Mahendra. Iya. Kalau Pak Marwanto ingat, waktu itu kan wamennya dua ya, Iya, keuangan. Bu Wamen satu Ani kan ya. Bu Ani Nah, iya. Ratnawati, wamen duanya Pak Mahendra. Dan saya waktu itu kepala BKF. Jadi ya sering berinteraksi dengan kedua wamen tersebut lah. Dan kemudian Pak Mahendra diangkat Pak Presiden SBY sebagai kepala BKPM, Iya, iya. ya, kepala BKPM, sehingga wamen duanya kosong, ya. Nah, wamen 2 kosong ini otomatis ya bisa presiden langsung menunjuk, ya, atau menterinya barangkali yang bisa mengusulkan, ya. Nah, sejauh yang saya tahu ini kebetulan Pak Hatip Basri sebagai Menteri Keuangan waktu itu mengusulkan nama saya, ya. Meskipun tetap itu adalah penunjukan oleh Bapak Presiden Presiden. SBY gitu. Iya, 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 iya. Jadi diusulkan dan kemudian karena mungkin juga waktu itu kabinet juga tinggal setahun juga, kira-kira setahun lebih lah, ya, sehingga barangkali usulan dari Menteri Keuangan langsung diiyakan oleh Pak Presiden. Pak Presiden ya Pak ya. Iya, iya. Jadi kebetulan akhirnya saya dilantik bareng dengan Pak Mahendra. Maksudnya Pak Mahendra dilantik jadi kepala BKPM, saya dilantik sebagai Wamen Keuangan 2. Iya, 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 iya. Iya. Ya. Jadi perjalanan yang pas itu Pak. Saya kepala BKF itu menjadi pattern loh Pak, itu kepala BKF. Terus jadi Gini Wamen. gini. Iya, iya. Bukan dulu. Salimba, Iya, iya. terus LPM, Iya, iya. kepala BKF, Iya. terus kemudian wakil menteri. Itu dari Pak Bambang dimulai itu Pak. Nah, Pak, kemudian nggak berapa lama kan Bapak jadi Menteri Keuangan. Saya ingat betul Menteri Keuangan waktu zaman Bapak itu kan relatifly ada tuntutan gitu ya Pak Iya, ya. iya. Karena apa? Karena praktis Pak Jokowi masih baru ya Pak ya. Iya. Dan ada janji-janji politik pada saat kampanye gitu. Dan pasti pada saat tahun pertama waktu itu kan belanjanya relatif tuntutannya menjadi lebih besar dibandingkan dengan penerimaannya. Sehingga bisa saja waktu itu Pak Presiden mendapat masukan, walaupun usulan kita Pak ya, sebetulnya peningkatannya itu normal, tapi rasanya kemudian penerimaan pajak kita kan diminta untuk dinaikkan ya Iya, waktu iya. itu ya Pak ya. Nah, saya kira itu pengalaman yang luar biasa. Jadi Bapak menghadapi presiden yang baru, kemudian harus meningkatkan pajak, dan ada kebijakan yang sebetulnya milestone-nya luar biasa, yaitu tax amnesty. Kembali lagi kan Bapak itu yang Iya, iya. membidani waktu itu. Pengalamannya gimana Pak waktu itu Pak? Ya, pertama kalau saya perhatikan ya pola pemilihan presiden atau kampanye presiden pada masa reformasi, artinya Indonesia sebagai negara demokrasi, otomatis akan membuat kampanye-kampanye presiden itu akan berisi janji-janji yang ujungnya memang akan berimplikasi kepada budgeting, pada anggaran, ya. Dan pastinya setiap presiden, calon presiden maksud saya, ketika berkampanye ingin menyampaikan sesuatu yang menarik minat dari masyarakat. Jadi pasti ada kecenderungan kebijakan yang populis, ya, dalam bentuk apapun, ya. Tapi apapun bentuk kebijakan itu kan pasti membutuhkan anggaran. Nah, otomatis kalau kita melihat ada potensi pembengkakan dari anggaran, hanya dua caranya, ya. Satu, kita harus berupaya mencari penerimaan lebih besar,
ya mungkin dikombinasikan juga dengan tambahan utang, atau yang kedua kita melakukan realokasi dari anggaran tersebut. Ya. Kalau saya ingat masa 2014 itu ketika Pak Jokowi pertama jadi presiden, ya, dan kebetulan waktu itu wakil presidennya Pak JK. Iya, Ya. iya, iya. Nah, Pak JK itu dari dulu adalah seseorang yang selalu berpikir bahwa subsidi BBM ini tidak tepat sasaran. Subsidi BBM ini harusnya tidak lagi membebani anggaran. Nah, artinya salah satu kebijakan awal yang justru yang diambil oleh Pak Jokowi, saya ingat waktu itu diambilnya bulan November bahkan, jadi hanya sebulan setelah kita dilantik sebagai menteri, adalah kalau Pak Marwato masih ingat, menghilangkan subsidi BBM. Pas ketika harga BBM-nya memang waktu itu sedang rendah. Turun. Ya, betul. Nah, sebenarnya saya melihat itulah kesempatan emas sebenarnya. Bagaimana subsidi BBM yang tadinya jumlahnya begitu besar bisa dialihkan kepada kegiatan-kegiatan lain yang lebih tepat sasaran dan yang bisa memenuhi janji-janji oleh seorang presiden. Ya. Nah, tapi memang kemudian ya karena mungkin tekanan politik juga begitu besar sehingga akhirnya upaya untuk menghilangkan subsidi BBM secara penuh itu tidak lagi bisa diteruskan. Ya, jadi setelah beberapa bulan pertama, terutama setelah mulai ada kenaikan harga minyak internasional, tampaknya Presiden akhirnya mengambil keputusan, ya subsidi BBM tetap ada, tapi dengan cara lain, ya akhirnya menggunakan skema kompensasi, di mana Pertamina-nya yang kemudian menanggung dulu sebelum kemudian pemerintah mengganti. Jadi tidak subsidi di depan, gitu, tapi di belakang. Ya. Nah, kembali kepada tadi upaya untuk meningkatkan kapabilitas anggaran, otomatis kan harus ada di penerimaan, ya. Nah, penerimaan itulah kemudian dari usulan presiden sendiri kita mencoba membuat yang namanya tax amnesty, ya. Nah, memang pro cons karena bagi sebagian pihak menganggap kok yang salah dimaafkan, ya. Dan juga yang menarik, yang tidak setuju kadang-kadang datangnya malah dari lembaga internasional. Waktu itu saya lihat atau saya memperhatikan kok lembaga internasional ya seperti World Bank atau IMF juga kayaknya nggak sreg dengan tax amnesty. Padahal negara-negara di Eropa itu sudah biasa melakukan, ya mungkin mereka sudah tidak menyebutnya tax amnesty lagi, tapi kegiatan semacam tax amnesty, di mana mereka kemudian menyampaikan bahwa ini ada harta yang belum dilaporkan dan kemudian membayar sejumlah semacam denda untuk penerimaan pajak itu sendiri, ya. Sehingga akhirnya kita berketetapan kita akan coba tax amnesty. Yang rupanya pernah dicoba zaman Pak Harto tapi tidak berhasil. Ya, betul. Tapi akhirnya kita berhasil melakukan dan paling tidak ya meskipun kemudian dieksekusi oleh Bu Sri Mulyani, tapi paling tidak kita sudah punya suatu pegangan bahwa untuk bisa membuat semua harta itu terbuka, ya memang diperlukan kebijakan seperti tax amnesty ini. Iya, luar biasa. Pak, ini waktunya kelihatannya mepet, tapi supaya supaya bulat, Pak, gitu. Ya. Kan kemudian banyak milestone di Kementerian Keuangan yang Bapak capai pada saat itu. Tapi kemudian Bapak diperintahkan untuk menjadi Menteri PPN dan Kepala Bappenas. Ya. Dan itu justru yang tadi awal kita bahas banyak sekali milestone Bapak di Bappenas untuk merancang Indonesia Emas, pemindahan ibu kota negara. Ada lain Pak yang lebih berkesan Pak pada saat Bapak di Bappenas, Pak? Kalau di Bappenas ya yang paling utama dua itu, yang visi 2045 kemudian IKN, tapi ada dua lagi mungkin yang juga penting meskipun barangkali tidak menjadi headline lah istilahnya. Yang pertama adalah bagaimana Indonesia bisa merancang strategi untuk mencapai SDG, Sustainable Development Goals, di mana Bappenas menjadi lead-nya. Nah, menurut saya kita sebenarnya terbantu dengan adanya SDG. Ya, kita kan selama ini berusaha mencoba membayangkan seperti apa tujuan pembangunan yang ideal, yang bisa menyejahterakan masyarakat, gitu ya. Sehingga kita banyak program, banyak cara untuk mencapai itu. Tapi dengan adanya SDG yang
pada dasarnya adalah upaya global, menurut saya itu sangat membantu. Jadi kita istilahnya tinggal mempelajari apa yang ada di SDG, apa tujuan yang ada di sana, dan kemudian membuat strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Karena tujuannya tidak ada yang jelek, Iya, ya. iya, betul. Misalkan bagaimana menolkan kemiskinan, bagaimana mencegah kelaparan, bagaimana memperbaiki kesehatan pendidikan sampai kepada isu perubahan iklim. Jadi istilahnya SDG itu kita udah dapat paket lengkap gitu ya. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita membuat strategi nasionalnya. Itu satu. Yang kedua adalah stunting ya. Terus terang waktu kita akhirnya Bappenas melakukan terobosan waktu itu. Karena stunting awalnya hanya dilihat sebagai masalah kesehatan dan kurang menjadi perhatian dari policy maker. Ya, akibatnya stunting kita tinggi, sempat 30-an%. Ya. Dan seolah-olah itu tanggung jawabnya Menteri Kesehatan sendirian. Nah, Bappenas kemudian mencoba membuat pendekatan bahwa stunting itu harus didekati multisektoral, ya, lintas sektoral, karena banyak sekali isu di luar isu kesehatan yang bisa membuat seorang itu stunting. Misalnya kalau fasilitas air bersih dan sanitasinya jelek, orang bisa kena stunting. Itu saja sudah menjadi penyebab dari stunting. Ya. Nah, jadi disitulah kemudian kita membuat kebijakan, ada yang sensitif itu yang langsung di sektor kesehatan, dan ada yang sifatnya lintas sektoral tadi. Ya. Dan ujungnya sekarang stunting jadi perhatian nasional. Setiap capres kemarin saya perhatikan bicara bagaimana menangani stunting dengan cara masing-masing. Bagi saya itu sudah suatu berkah bahwa apa yang kita angkat akhirnya mendapat perhatian semua pihak gitu. Dan itu untuk rakyat di kelas bawah, Pak. Itu pahalanya istilahnya dunia akhirat itu, Pak. Iya. Insya Allah, Pak. Nah, kemudian Pak, Bapak menjadi Menteri Riset dan Teknologi dan Kepala BRIN ya, Pak ya. Sesuatu yang sebetulnya bagi banyak orang agak kaget itu, Pak, terus terang. Tapi rupanya Bapak juga menjalankannya dengan penuh keberhasilan. Ceritanya gimana, Pak? Ya, sebenarnya BRIN itu sendiri itu adalah amanat dari undang-undang namanya Sisnas Iptek ya. Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dilahirkan zaman Pak Nasir sebagai Dikti-Ristek ya, Ristek-Dikti ya. Menristek-Dikti di tahun 2019. Sehingga ketika Pak Jokowi membentuk kabinet yang sekarang, kabinet kerja, kabinet Indonesia Maju, mohon maaf, itu namanya menjadi Menteri Riset Teknologi Kepala BRIN, ya. Karena tadinya kan Ristek Dikti, Diktinya dikembalikan ke Dikbud, Risteknya tetap, tapi digaris miringkan Kepala BRIN. Jadi mirip waktu saya di Bappenas sebenarnya, sama, Menteri PPN, betul. Kepala Bappenas. Kepala Bappenas, ya. Nah, memang di situ saya, ya, memang bagi saya itu agak kejutan juga, ya, karena kan background saya ekonom, ya. Tapi kemudian ditunjuk jadi Menristek. Tapi kemudian saya iseng aja ngelihat siapa sih Menteri Riset yang pernah sebelumnya. Ternyata cukup banyak Menteri Riset yang tidak punya gelar di engineering maupun science. Salah satunya ekonom bahkan. Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo gitu, Menteri Riset pertamanya Pak Harto waktu itu. Nah, sehingga ketika saya jadi Menristek, saya coba pikirkan dari sudut ekonomi. Nah, ternyata dari sudut ekonomi waktu bikin visi 2045, kita sadar bahwa salah satu yang membuat produktivitas kita masih rendah, kemudian juga daya saing kita juga belum terlalu kuat secara global, adalah satu, kelemahan di adaptasi teknologinya. Kedua, riset dan inovasi kita ini belum bisa dihilirisasi ke sektor industri. Jadi para peneliti kita mungkin cukup bagus, ya. Kita punya peneliti yang sangat hebat, tapi kebanyakan mereka terhenti di level prototype. Ya. Begitu level prototype dapat paten, kadang-kadang mereka merasa tugasnya sudah selesai. Sudah berhenti ya, Pak ya. Padahal ada yang lebih jauh dari itu. Yaitu bagaimana prototipe tadi yang sudah punya paten tadi itu bisa dihilirkan ke sektor industri atau ke private sector. Nah, disitulah kemudian selama di Menristek itu satu fokus saya adalah menciptakan triple helix. Ya. Triple helix ini tiga pihaknya adalah
pemerintah, yaitu kami sendiri, sebagai pihak yang harus memfasilitasi interaksi antara dunia penelitian dengan dunia usaha. Karena saya mendapatkan kedua dunia ini tidak kurang komunikatif, ya, tidak banyak ngobrol istilahnya. Jadi yang akademik merasa industri itu tidak paham apa yang mereka kerjakan. Industri juga merasa akademik ini mengerjakan sesuatu yang tidak mereka butuhkan. Ya. Nah, berarti kan ini harus dipertemukan. Nah, kami mencoba menjalankan fungsi itu. Dan kebetulan juga, ya meskipun kebetulannya tidak enak, ada COVID. Ya. Ada COVID yang membutuhkan kita harus bergerak cepat. Satu, bagaimana kita juga menyiapkan vaksin. Ya. Bagaimana kita, jangan nggak usah vaksin dulu deh. Kita waktu itu bikin PCR. Kita tuh di PCR atau di swab test bisa kontribusi apa gitu. Ya. Nah, disitulah kemudian triple helix ini menjadi lebih cepat, ya. Karena ketika misalkan kita mencoba menginisiasi vaksin merah putih, itu tidak saya kumpulkan dulu calon-calon dari akademia, dari perguruan tinggi atau lembaga penelitian yang kira-kira punya kapabilitas untuk membuat vaksin. Saya kumpulkan dan saya berikan kebebasan, ya. Artinya kan mereka platformnya beda-beda. Ada yang platformnya pakai virus yang dimatikan, ada yang pakai mRNA, ada yang pakai berbagai macam lah. Silakan dengan cara masing-masing. Tapi kan mereka nggak mungkin hanya kerja sendiri. Pada saat itu juga saya gandeng private sector dan muncul beberapa pabrik, ya, yang sanggup bikin vaksin. Sebagian memang seperti Bio Farma yang memang sudah biasa, sebagian lagi memang pabrik vaksin yang biasa bikin vaksin hewan. Karena vaksin hewan rupanya sudah besar sekali industrinya di Indonesia. Mengingat apakah hewan ternak seperti ayam atau sapi, ayam terutama lah, itu harus sering dapat vaksin gitu. Nah, jadi mereka punya kapabilitas, tinggal melakukan perubahan, adjustment untuk membuat vaksin manusia. Nah, sehingga ketika kita pertemukan, semangat untuk mencari vaksin menjadi lebih meningkat. Karena mereka tahu kalau ini nanti berhasil di tataran clinical trial, akan ada yang membuat ini menjadi suatu produk vaksin yang nantinya bisa dipakai untuk masyarakat, ya baik dalam maupun luar negeri. Gitu. Luar biasa, Pak Bambang. Jadi saya kira udah lengkap ini, Pak. Ilmu Bapak ini luar biasa ini, Pak, menjadi inspirasi terutama anak-anak muda, Pak, saya kira. Dan orang-orang tua pun seperti saya pun selama 1,5 jam ini, Pak, luar biasa menarik ini pengalaman Bapak. Pak, tapi sebagai closing remark, Pak, ini kan kita akan mendapatkan sedang pada posisi bonus demografi. Banyak anak muda yang diharapkan bisa memberikan peran pada pembangunan Indonesia. Bapak ada pesan concern terhadap anak-anak muda, Pak, ke depan, Pak? Ya, intinya generasi muda atau anak-anak muda akan menjadi tumpuan Indonesia untuk bisa keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Dan kita harus selalu ingat bahwa bonus atau demographic dividend ini adalah once in a lifetime opportunity, ya, bagi Indonesia untuk bisa naik kelas dari negara menengah menjadi negara berpendapatan tinggi. Nah, karenanya tentunya generasi muda pertama harus adaptif terhadap perkembangan terakhir di dalam perekonomian global. Utamanya di dua isu, yaitu isu sustainability, bagaimana keberlanjutan sekarang menjadi kebutuhan sekarang bagi manusia dan kebutuhan secara global, dan itu sustainability itu tidak hanya dibaca sebagai renewable energy, banyak aspek, termasuk lifestyle kita yang harus bisa kita arahkan mendukung sustainability tersebut. Yang kedua tentunya generasi muda harus adaptif dan bisa menjadi pemain utama di dalam transformasi digital. Jadi jangan sampai potensi ekonomi digital Indonesia yang begitu besar hanya menjadi sasaran empuk sebagai market bagi perusahaan-perusahaan yang disebut sebagai tech giant, ya, perusahaan raksasa teknologi yang tentunya akan sangat suka memanfaatkan pasar Indonesia. Kita harus bisa juga membuktikan bahwa anak-anak muda bisa mengembangkan teknologi digital
sampai menjadi startup atau aplikasi yang nantinya bisa setara atau bersaing dengan produk-produk atau aplikasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Dan terakhir tentunya generasi muda harus selalu amanah, harus selalu menjaga etika, dan selalu berusaha mencapai yang terbaik. Ya. Dan tentunya untuk Indonesia maju 2045, negara ini masih membutuhkan jauh lebih banyak entrepreneur, pengusaha. Jadi harapan kami tentunya generasi muda lebih banyak lagi menjadi entrepreneur, dan tentunya menjadi entrepreneur yang bisa bertahan, ya, bisa sustain, dan bisa menjadi entrepreneur yang bisa membawa angin pembaharuan, ya, apakah pembaharuan di bidang sustainability, transformasi digital, maupun dalam aspek kehidupan masyarakat secara umum, ya, termasuk bagaimana menjaga demokrasi dan seterusnya. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Bambang. Ini Sama-sama. insya Allah inspirasi ini akan menjadi bagian penting bagi para generasi muda, Pak. Dan tantangan kita ke depan saya kira masih banyak dan tidak akan lebih mudah ya Pak Bambang. Ya. Tapi insya Allah kita diberikan berkah oleh Tuhan, gitu, oleh Allah untuk berjuang mencapai cita-cita kita di Indonesia Emas 2045. Terima kasih sekali lagi Pak Bambang waktunya. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat. Amin. Dalam menjalankan tugas dan amanah, dan mudah-mudahan nanti ada berita yang menggembirakan lagi. Amin katanya. Amin. Insya Allah Pak. Orang baik selalu menjadi bagian daripada tangan-tangan Allah Pak, yang kemudian menjadi mempermudah. Terima kasih Pak Bambang. Dan saya tutup dulu Pak Bambang. Demikian Sobat The Maestro, bincang-bincang saya dengan Pak Profesor Bambang Brojonegoro. Saya kira luar biasa, banyak sekali inspirasi, bukan saja untuk anak muda, tetapi untuk generasi yang saat ini sedang memimpin. Banyak sekali insight-insight yang luar biasa yang disampaikan oleh Pak Bambang untuk menjadikan Indonesia menjadi semakin maju, dan insya Allah 2045 kita dapat mencapai Indonesia emas. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada episode berikutnya. The Maestro, media para maestro berbagi info. Terima kasih.